Hey, welcome to Hex Room. Setelah Outside Room, selalu ada Hex Room sebagai penjelasan lengkap tentang apa aja yang terjadi di Outside Room yang sebelumnya. Jujur aja, pengalaman Outside Room yang kemarin, petak umpet lonceng di hutan, itu adalah pengalaman yang unik dan menarik ya untuk diceritakan. Dan kemarin itu aku bikin video itu kolaborasi bersama Jokal. Jokal ini adalah seorang content creator atau YouTuber horor Semarang yang kontennya menarik banget karena dia ngambil konten itu tentang solo explore. Di spot ini memang aku sendirian ya teman-teman ya. Cuman karena kali ini kita akan melakukan challenge. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa ini Jokal, kalian main-main aja ke channelnya. Dan buat kalian yang belum tahu juga nih, kalau Outside Room kemarin itu sebenarnya ada 2 POV. Di sini aku perjelas. Kalau kemarin aku Outside Room itu kolaborasi sama Jokal ini dan ada 2 POV. Yang satu POV ada di channelku Outside Room yang kemarin barusan aku upload, dan satu lagi ada di channelnya Jokal. Buat kalian yang nggak tahu nih, silahkan main aja buat lihat POV dari Jokal kemarin. Nah, Outside Room petak umpet lonceng di hutan kemarin itu memang jadi pengalaman yang unik. Dan ada beberapa hal yang emang menarik gitu buat dibahas. So, aku akan bahas satu persatu dimulai dari yang pertama. Sebelum aku ceritakan apa aja yang terjadi waktu aku main petak umpet di hutan kemarin, mungkin aku akan menceritakan dulu nih latar tempat di mana aku main petak umpet itu sendiri. Aku main petak umpet lonceng kemarin itu di sebuah hutan di kotaku. Dan hutan ini itu beda sama hutan yang waktu dulu ya sering banget aku buat main Outside Room gitu. Ini baru pertama kali aku ke sana. Jadi hutan ini awam banget lah buat aku. Aku nggak tahu medannya seperti apa, aku nggak tahu di dalam hutan itu seperti apa dan ada apa. Dan ya karena baru juga ya, jadi vibe-nya bener-bener asing gitu buat aku. Nah, yang nyaranin tempat ini sendiri itu adalah Jokal ya, karena Jokal kan sering explore kemana-mana, jadi dia tahu gitu ada satu tempat hutan yang menarik banget buat mungkin dipakai petak umpet. Apalagi yang paling mendukung dari hutan ini adalah vibe-nya. Jadi di hutan ini itu ada kuburannya. Aku nggak kasih di footage videonya, aku nggak tunjukin, tapi di hutan ini, di area hutan itu ada kuburannya. Dan itu nggak cuma satu ya, ini benar-benar area kuburan gitu yang ada di hutan. Jadi vibe-nya tuh benar-benar mendukung banget. Nah, ditambah lagi ya, aku kasih gambaran nih tentang hutan ini. Hutan ini tuh gelap banget. Dia nggak punya pencahayaan lampu di dalamnya sama sekali. Jadi benar-benar gelap banget. Waktu itu satu-satunya pencahayaan selain dari lighting yang aku bawa sama Jokal bawa, itu cuman dari bulan yang kebetulan waktu itu bulannya agak lumayan terang gitu. Nah, selain itu ya nggak ada lagi. Jadi yang aku rasakan waktu pertama kali ke tempat itu, ke hutan ini, itu adalah vibe atau suasana yang asing, terus medan yang asing juga, terus tekanan karena tahu bahwa di area hutan itu ada kuburannya, terus nggak bisa lihat apa-apa kalau nggak pakai lighting. Ya itu kayak lengkap aja gitu buat bener-bener memacu adrenalin. Nah itu dia. Nah intinya hutan ini cukup menarik, sangat mendukung, dan lumayan mampu untuk menaikkan kembali gitu adrenalinku setelah sekitar 3 atau 4 tahun nggak pernah bikin konten semacam ini. Kalau masalah angkernya sendiri, jujur aja aku nggak tahu ya, karena waktu itu aku benar-benar baru pertama gitu ke sana. Dan mungkin kalian bisa simpulkan sendiri aja dari apa yang kalian tonton di Jokal dan apa yang terjadi di Outside Room kemarin. Ini harus aku jaga nih biar nggak sampai bunyi nih. Kalau bunyi kan ketahuin ya kan. Tapi kok gelap banget ini, terus aku harus kemana ini? Nah itu tadi adalah latar tempatnya. Dan sekarang aku akan mulai cerita nih tentang apa yang aku temukan dari videoku. Sebenarnya bukan aku sih yang nemuin itu Ponta, karena video ini kan diedit sama Ponta ya. Waktu dia ngedit, dia sadar nih ada sesuatu, terus dia tanyalah ke aku. Nah aku ceritain dulu ya. Memang video Outside Room yang kemarin, petak umpet di hutan itu, sengaja aku nggak opening di luar sama Jokal gitu. Karena aku pengen konsepnya itu agak sedikit misterius, dan aku pengen bikin surprise di ending video kalau ternyata aku kolaborasi sama Jokal
gitu loh. Karena konsepnya seperti itu, jadi ya kita pisah di depan hutan. Jadi waktu sampai depan hutan, aku masuk dulu sendirian, terus Jokal nunggu beberapa menit di area luar hutan. Karena hutan ini masih awam banget lah buat aku ya. Aku gak terlalu tahu banyak medannya. Jadi aku begitu masuk terus nemuin jalan yang udah rusak gitu, longsor ke bawah. Terus aku lihat di bawahnya ada sungai yang udah kering. Aku milih tempat itu buat jadi persembunyian pertama. Karena area sungai itu tuh nggak terlalu jauh gitu dari jalan masuk dan dia agak lumayan susah aksesnya. Jadi kayaknya aku mikir ini tempat yang cocok nih buat persembunyian pertama. Karena kalau misalnya aku masuk lagi ya, aku takutnya kan ya karena aku nggak tahu medannya seperti apa, malah nyasar susah. Jadi aku pilih aja area yang masih dekat-dekat di situ aja. Singkat cerita aku turun lah tuh ke sungai. Nah ini aku kasih gambaran dulu nih. Pertama, sungai itu gelap banget, nggak ada pencahayaan sama sekali kecuali lightingku sama bulan yang ada di langit. Yang itu bulannya juga nggak full atau nggak purnama, jadi agak sedikit remang juga. Nah, aku turun. Sungai ini itu udah kering dan bentuknya itu letter S. Jadi letter S yang terdiri dari dua kelokan. Kelokan 1 sama kelokan 2. Untuk awalan, aku itu ngumpet di kelokan pertama, di balik-balik pohon. Ya, aku pilih tempat itu karena masih deket sama jalan utama. Jadi kalau misalnya Jokal masuk, dia masih bisa dengar loncengku. Aku masih jaga jarak lah sama jalan utama. Nah, singkat cerita, giliran Jokal masuk. Jokal masuk sampai di area atas sungai, dia minta lonceng. Langsung lah aku kasih lonceng pertama. Begitu aku kasih lonceng pertama, aku harus langsung pindah tempat. Karena udah otomatis akan langsung ketangkep dong. Itu kan walaupun kelokan, tapi jaraknya masih agak lumayan deket gitu dari jalan utama. Jadi aku harus langsung pindah tempat. Oh iya, satu lagi. Aku harus matiin lighting. Aku hanya bisa pakai infrared yang ada di kameraku. Aku nggak bisa pakai lighting. Karena kalau pakai lighting, udah pasti langsung kelihatan dari jalan utama. Setelah aku bunyiin lonceng pertama, aku langsung pindah ke kelokan kedua di belakang pohon-pohon yang lebih lebat lagi. Waktu aku pindah tempat itu, aku nggak bisa lihat jalan. Itu bener-bener gelap banget dan cuman siluet-siluet pohon aja. Aku nggak bisa lihat jalan. Satu-satunya cara aku ngelihat jalan adalah aku lihat kameraku, lihat display kameraku yang ada infrarednya. Jadi itu kenapa kameranya nunduk. Karena aku lihat jalan tuh ya dari situ gitu. Waktu di tempat itu, karena semuanya gelap, di mataku semuanya gelap, aku cuma bisa lihat pakai display kamera aja. Ya udah, aku mundur tuh ke kelokan kedua. Tapi ternyata di hasil rekamannya waktu di editing ada sesuatu, ketangkep sesuatu yang kalau dipikir agak aneh, kayak apa nih gitu. Yaitu adalah di bagian ini. Ada sesuatu hitam, pekat di atas batu. Kenapa hal ini aneh? Karena gini, di mataku waktu itu ya semuanya gelap, gak kelihatan apapun. Tapi di kamera kan ada infrarednya tuh. Infrared itu kan sebenarnya cahaya infrared yang ditembakkan untuk membantu lensa melihat area sekitar. Jadi ya mirip-mirip kayak lighting, tapi nggak terang gitu. Cuman lensanya aja yang bisa nangkep. Intinya gitu lah. Benda apapun atau objek apapun yang ada di dekat kamera yang kena sinar infrared ini, ya otomatis akan ketangkep kan sama kamera. Contohnya, kalian bisa lihat lah batu-batu yang ada di sana. Nah, batu-batu yang ada di sana itu semuanya kelihatan oleh kamera karena kena infrared. Nah, di mataku ya nggak kelihatan tuh batu-batu. Kelihatannya cuma di kamera aja. Tapi di sini ada objek nih ya. Objek yang harusnya deket sama kamera, kena sinar infrared, tapi tetap hitam pekat. Ngerti gak? Kalian bisa lihat di bagian bawahnya, itu ada batu. Objek hitam itu ada di atasnya. Jadi kalau batu itu bisa kelihatan karena kena sinar infrared, kenapa objek di atasnya itu nggak kelihatan? Ini konteksnya kalau objek hitam itu adalah kegelapan ya. Konteksnya itu. Jadi kalau ada area gelap di sana, itu nggak mungkin. Jadi hitam itu nggak mungkin area gelap. Ngerti nggak? Atau nggak mungkin bayangan dari satu objek gitu, terus ada di sana tuh nggak mungkin. Karena udah pasti kalau itu adalah area gelap, nggak mungkin jadi gelap karena kena sinar
infrared, tapi objek itu kena sinar infrared, tapi ya tetap gelap. Disitulah nih logikanya yang akhirnya bikin aku bertanya-tanya gitu. Objek hitam ini itu apa? Kok nggak teridentifikasi gitu? Maksudnya nggak kelihatan itu objek apa? Kok gelap doang, kok hitam doang? Apakah memang itu sebenarnya objek hitam aja di sana? Nggak tahu. Cuman kalau kita lihat lagi ya, kita lihat lagi lebih detail. Memang objek ini terlihat seperti punya tekstur dan ada guratan-guratan semacamnya gitu. Aku nggak tahu itu apa. Kalau aja kita mau halu-haluan, imajinasian ya. Itu kayak sosok atau seseorang yang duduk atau jongkok di atas batu itu dan ya hitam aja. Emang hitam aja. Mau kena infrared pun ya tetap hitam aja. Kayak seakan gitu. Ya tapi entahlah, aku nggak bisa ambil kesimpulan apapun soal itu. Aku juga nggak berani buat ngomong itu apa, karena aku nggak tahu. Yang pasti setelah objek hitam ini ya, itu terus ada kejadian aneh lainnya. Aduh, nggak kelihatan. Jalannya nggak kelihatan. Nah, lanjut lagi setelah aku sembunyi di kelokan yang kedua, itu kan aku sembunyi di balik-balik pepohonan gitu. Bahkan ada pohon yang tumbang juga di situ. Terus tempatnya agak sedikit turun, jadi aku juga sembunyi di gundukan bukit kecil gitu lah. Aku sembunyi di sana. Waktu aku sembunyi di sana, Jokal ini udah turun dari jalan utama. Dia turun ke area sungai. Ekspektasiku adalah aku akan giring dia dari lonceng pertama, terus dia akan ngikutin aku ke lonceng kedua, terus aku jalan lagi masuk ke hutan, terus biar dia ngikutin lonceng ketiga dan seterusnya. Jadi aku masuk ke hutan nggak sendirian. Mikirku kan gitu kan, karena Jokal selalu ngikutin dari belakang. Waktu Jokal di area sungai itu, dia minta aku bunyiin lonceng lagi. Ini yang kedua. Nah ya udah, aku kasih lah nih suara lonceng yang kedua. Waktu aku kasih suara lonceng yang kedua, aku kayak denger sesuatu yang mungkin mirip lonceng. Tapi waktu di tempat itu ya, aku nggak benar-benar yakin. Aku ragu dan aku nggak bisa menyimpulkan apakah itu emang benar-benar suara lonceng. Cuman kayak ada suara mirip lonceng susulan setelah loncengku. Apakah kalian bisa membedakan suaranya di rekamannya? Aku juga nggak tahu lah ya. Kayak jadi satu gitu suaranya. Tapi aku yakin itu suaranya tuh sebenarnya kepisah. Jadi setelah loncengku baru ada suara kayak lonceng itu. Nah tapi waktu di tempat itu aku masih ragu karena juga aku berpikir bahwa mungkin itu cuman karena telingaku pengang aja. Jadi kalau kalian lihat di videonya, aku tuh bunyiin lonceng tuh persis di dekat telingaku. Jadi telingaku pengang sehingga mungkin aku kayak denger suara susulan, suara lonceng susulan yang nggak tahu apa itu bener atau enggak. Itu waktu aku syutingnya. Tapi setelah video selesai, syuting selesai, terus editing, terus Jokal kirim videonya ke aku, barulah di sini aku merasa aneh. Jadi setelah aku bunyiin lonceng yang kedua, aku kayak denger ada suara lonceng susulan. Tapi di videonya Jokal, kalau kalian tonton dan aku sendiri tonton juga dan dengerin, itu ada lonceng shit man, itu apa? Nah, ya udahlah ya, karena sunyi aja, jadi detail gitu suara-suara di sekitar. Di videonya Jokal, suara lonceng yang kedua itu memang kerasa jauh. Kok bisa sampai di atas itu? Loh, tadi bukannya di sini ya? What? Ya, harusnya. Di jarakku sama Jokal itu harusnya nggak sejauh itu. Dan lucunya lagi, suara lonceng yang kedua di videonya Jokal itu arahnya dari area atas. Ingat ya, aku ada di area sungai, itu area bawah. Jokal juga udah ada di area bawah, di area sungai. Dan suara lonceng yang kedua itu harusnya dari arahku. Tapi di videonya Jokal itu kesannya suaranya kayak jauh dan posisinya nggak di area aku. Malah sebaliknya, posisinya ada di area atas. Aku nggak tahu itu penjelasannya seperti apa. Aku nggak ngerti apakah itu berkaitan sama suara lonceng yang sekilas aku dengar juga
atau enggak. Yang pasti petak umpet ini mulai aneh dan mulai jadi nggak jelas setelah kejadian ini. Nggak tahu juga. Menurut kalian gimana deh? Silahkan kalian berteori atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Kok tadi aku nggak halu kan? Di sini kan kok bisa sampai di atas itu loh? Emang ada jalan ya? Ini apa ya? Berikutnya aku akan menceritakan sedikit dari apa yang aku lihat dari POV-nya Jokal. Karena ternyata suara lonceng ini nggak berhenti di suara lonceng yang kedua. Ada perbedaan juga gitu antara POV-ku sama POV-nya Jokal gitu. Dari jumlah loncengnya dan dari arah loncengnya. Ini yang aku nggak ngerti. Jadi setelah Jokal ini dengar suara lonceng kedua itu di area atas, dia naiklah ke jalan utama. Terus dia susulin lagi tuh, masuk ke hutan lebih dalam lagi. Nah, di dalam hutan itu, dia minta lonceng lagi di area hutan itu. Terus dia dengar suara lonceng. Dan kalau aku lihat dari videonya ya, itu suaranya jauh banget, jauh banget. Mas, lonceng dong. Lonceng. What? Lah. Dari arah sini, teman-teman. Nah, anehnya di tempatku berada, aku tuh nggak denger suaranya Jokal sama sekali waktu dia minta suara lonceng yang ketiga. Aku nggak denger dia minta dan aku juga nggak lihat lightingnya Jokal. Jadi di situ aku bisa simpulkan kalau posisiku sama Jokal ini agak lumayan jauh harusnya. Karena kan kalau kalian lihat di videoku ya, aku menyusuri sungai lebih dalam lagi tuh. Ya kan, berharap itu satu arah sama Jokal yang naik. Ternyata enggak, posisinya tuh menjauh gitu ternyata. Jokalnya naik, akunya turun gitu. Jadi semakin menjauh. Di posisiku, aku tuh nggak denger suaranya Jokal sama sekali. Aku nggak lihat lightingnya Jokal sama sekali. Tapi di POV-nya Jokal, waktu dia minta lonceng yang ketiga dan seterusnya, itu ada suara lonceng. Posisinya jauh. Itu aku nggak tahu tuh. Itu suara dari apa dan dari mana. Aku nggak tahu itu. Karena di posisiku yang aku nggak denger sama sekali suaranya Jokal minta lonceng dan sebagainya, aku tuh bunyiin lonceng yang ketiga dan keempat itu ngasal. Karena berharap biar si Jokal denger terus dia nyamper ke tempatku gitu loh. Aku berharapnya gitu. Bukan karena diminta Jokal. Boro-boro karena diminta, denger aja aku nggak tahu posisinya Jokal di mana aja, aku nggak gitu. Aku asal aja bunyiin. Tapi kalau di POV-nya Jokal, malah ada suara-suara kayak lonceng yang pas banget waktu dia minta gitu. Lonceng. Bener dari arah sini, teman-teman. Aku denger dari arah sini nih. Aku dengerin dari arah sini. Kita pastikan lagi ya, teman-teman ya. Lonceng. Iya, ini bener dari arah sini, teman-teman. Ini anehnya antara dua POV ini. Sebenarnya dia lagi kenapa dan diapain nggak ngerti juga dah. Ini yang menarik. Pokoknya intinya setelah lonceng yang kedua itu kayak main sendiri-sendiri gitu loh. Nggak tahu dah. Apakah ada yang bikin kayak gitu atau entahlah. Dan ini tambahan. Aku berani jamin ya. Aku berani jamin ini adalah satu-satunya lonceng yang aku sama Jokal pakai waktu petak umpet kemarin. Dan aku berani jamin, aku sama Jokal itu syuting di waktu yang bersamaan. Jadi, suara-suara lonceng yang ada di Jokal itu suara lonceng atau enggak aku juga nggak tahu. Dan dari mana, aku juga nggak paham. Nggak lama aku nggak adrenalin kayak gini sih, tapi nggak sendirian juga sih. Nggak tenang apa nih. Nah, yang terakhir adalah sesuatu yang bikin aku bingung di tempat itu dan waktu dengerin hasil rekamannya. Jadi, di momen ketika aku iseng, itu tuh aku agak belagak sompral aja gitu. Belagak sompral biar seru videonya. Jadi aku nemuin satu area yang penuh dengan pohon bambu dan di situ area gelap banget ya. Itu aku sok-sokan buat gitu. Ya kan katanya kan pohon bambu itu identik sama genderuwo gitu kan. Nah, aku sok-sokan sompral aja gitu. Nah, di tempat itu waktu aku sok-sokan kayak gitu, itu aku sempet sekilas denger suara yang sama kayak suara yang aku keluarkan. Tapi waktu itu aku masih mikir mungkin itu suara gemaku. Walaupun itu aneh ya, tapi aku cukup kaget itu. Terus akhirnya ya udah,
aku langsung cabut dari sana gitu. Di hasil rekamannya di Outside Room kemarin mungkin ada ini ya, background musiknya. Kali ini aku akan coba dengerin ke kalian tanpa background musik dan simpulkan aja sendiri apakah emang bener ada suara setelah suaraku. Hai, tiba-tiba ada suara. Udah itu ngembang kali. Itu ngembang kali. Ya, gitulah adanya. Nah, itu tadi adalah cerita dari pengalamanku Outside Room petak umpet lonceng di hutan kemarin. Ya, pada akhirnya ya, konklusinya setiap Outside Room itu entah kenapa sampai sekarang selalu ujungnya adalah tanda tanya besar gitu. Sisanya tinggal bagaimana kalian akan menyimpulkannya atau mungkin membiarkannya menjadi misteri yang cukup sekedar dinikmatin aja. So, gimana menurut kalian? Apakah Outside Room harus terus berlanjut? Atau mungkin kalian ada saran dan masukan untuk Outside Room berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu dulu aja. Terima kasih. Bye.